keluarga ini juga diceritakan Siti Rayati tuh membaca bacaan-bacaan seperti diantaranya tuh dia membaca buku Max Havelaar dari Multatuli. uh, Pengalaman hidup di lingkungan orang Belanda inilah yang humanis inilah yang kemudian membuat Siti Rayati dikisahkan sangat benci terhadap praktek penindasan yang dilakukan oleh terutama oleh kalangan pejabat pemerintah, termasuk diantaranya tuh para pamong praja. Siti Rayati kemudian setelah bersekolah di ABS, dia tinggal kembali dengan kedua orang tuanya. Uh, Kedua orang tuanya saat itu bapaknya jadi bupati. Tapi kemudian tidak berapa lama ibunya tuh meninggal dunia, sehingga ayahnya kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan yang masih berkerabat dengan sesama bupati lainnya. Namun jika bupati ayah Siti Rayati ini digambarkan memiliki sikap yang baik, keluarga istri barunya ini bertolak belakang karena diceritakan keluarga istrinya ini dari keluarga bupati yang melakukan berbagai penyelewengan dan penindasan, termasuk ternyata istri barunya ini kemudian diketahui suka bermain judi dan menyelewengkan untuk keperluan judinya ini. Dia kemudian menyelewengkan berbagai pendapatan yang diperoleh dari suaminya. Dari sinilah kemudian muncul konflik antara ibu tirinya dengan Siti Rayati dan mencari pekerjaan sendiri di Batavia saat itu, atau Jakarta, Batavia. Kemudian dia bekerja di sebuah kantor pos hingga kemudian memiliki rumah sendiri dan menjadi mandiri, jadi perempuan yang mandiri. Kemudian Siti Rayati itu menjalin hubungan dengan temannya semasa di ABS, orang jurnalis muda yang memiliki inisial nama di tulisannya tuh NN. Dia seorang jurnalis di Semarang. Sikap jurnalis ini yang sama-sama mengkritisi kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat kecil membuat kemudian keduanya menjalin hubungan dan hingga bertunangan. Kabar pertunangan ini kemudian diketahui oleh ayahnya yang bupati itu. Kemudian bupati itu datang berkunjung ke rumah anaknya, ke Siti Rayati, sambil bermaksud untuk menasihati bahwa untuk mengingatkan bahwa jurnalis itu selalu mengkritisi atau mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh diantaranya tuh oleh kalangan pamong praja, dan dinasihati juga bahwa seorang jurnalis itu pekerjaannya sangat dekat dengan tuntutan hukum dan bahkan sampai kemudian beresiko untuk dipenjarakan oleh pemerintah. Tapi Siti Rayati yang memang lebih memihak ke aktivitas jurnalis tunangannya itu, kemudian membela tunangannya dan memberikan alasan pilihannya tersebut untuk tetap menjalin hubungan dengan pilihan hatinya gitu. Di sini tuh digambarkan Siti Rayati itu seorang wanita yang
modern dan mandiri, karena dengan latar belakang pendidikan modern Eropa. Uh, Kemudian dikisahkan ayahnya tuh jatuh sakit dan terutama setelah mengetahui bahwa uh, istrinya tuh, istri barunya itu ketika berselisih paham dengan Siti Rayati sempat mengungkit-ungkit tentang status Siti Rayati yang merupakan anak angkat. Dikisahkan kemudian bupati ini meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia dia sempat menjelaskan status Siti Rayati kepada Siti Rayatinya sendiri gitu. Dia diceritakan bahwa sebenarnya Siti Rayati adalah anak pungut, dan untuk cerita lebih lengkapnya Siti Rayati disuruh untuk menanyakan ke pasangan lurah yang menemukannya, Lurah Cirayati. Ketika ditanyakan, kemudian diceritakanlah bahwa memang benar si Siti Rayati ini sebenarnya anak yang ditemukan di satu kebun, dan tidak jelas sebenarnya siapa ibu dan ayahnya, karena tidak mengetahui ibu dan ayahnya yang sebenarnya. Kemudian Siti Rayati juga menganggap pasangan Lurah Cirayati ini sebagai orang tuanya, dan diajak untuk tinggal di rumahnya di Batavia. Ketika pada suatu hari Siti Rayati sedang membaca koran, babu yang telah mengikutinya sejak tinggal di keluarga Belanda yang bernama Van der Gun, ini bertanya ada berita apa gitu. Ketika dia menceritakan satu berita di perkebunan Delhi, ada seorang tuan Belanda yang mati dikeroyok oleh buruhnya sendiri karena sebelumnya memperkosa anak perempuan mandor di perkebunan tersebut. Karena kemudian babunya tuh bertanya siapa namanya, nama tuan Belanda yang dibunuh itu di perkebunan Delhi. Terus Siti Rayati itu menjelaskan bahwa tuan yang dibunuh itu namanya Tuan Steinhardt, dan babu tersebut pun tiba-tiba berteriak histeris ketika ditanya. Kemudian dia bercerita bahwa dulu dia sempat diperkosa dan oleh seorang tuan yang bernama Steinhardt di perkebunan di Sukabumi, dan dia kemudian diceritakan melahirkan seorang diri di sebuah kebun, dan bayinya tuh punya luka di jari tangannya. Karena cerita dari babu ini memiliki kecocokan dengan cerita pasangan Lurah Cirayati yang menemukan bayi perempuan ini, kemudian bisa diketahui bahwa ternyata babu yang selama ini tinggal bersama Siti Rayati itu ternyata Fatimah, ibunya sendiri gitu. Dari situ kemudian akhirnya ibu dan anak ini bisa bertemu kembali. Kisah buku ini tuh bisa disebut kemudian menginspirasi beberapa karya dari penulis Sunda lainnya, diantaranya tuh karya-karya Juhana, dan sangat memiliki kemiripan dengan karya Juhana yang judulnya mungkin di lain kesempatan kita bahas di mana letak kisah-kisah yang sama, sehingga bisa disebutkan bahwa Juhana terinspirasi dari Muhammad Sanusi. Nanti kita bisa bercerita juga dugaan dari mana sebenarnya
pengaruh itu diperoleh oleh Juhada. Ini beberapa karya Juhada yang lain. Ini salah satu karyanya yang cukup terkenal. Ada juga selain Juhada, Muhammad Sanusi juga menginspirasi penulis lainnya, di antaranya tuh Caraka. Ini bedak baheula. Ini awewe dulang tinade, tapi yang memiliki kisah di perkebunan teh di Periangan tuh novel Caraka yang judulnya Sri Panggung. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas tentang novel ini. Novel Siti Rayati juga selain terbit dalam bahasa Sunda, ini edisi terbitan Kiblat, juga diterbitkan dalam versi bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Wendy Muhrenji, seorang dosen di Universitas Nasional Australia di Canberra. Secara kebetulan Wendy Muhrenji juga menulis tentang sosok Muhammad Sanusi dan karyanya, dan di buku ini dijadikan sebagai pengantar, kata pengantar. Karena Siti Rayati tokohnya utamanya itu seorang perempuan, dan bercerita tentang bermula dari penindasan terhadap seorang buruh perempuan di perkebunan teh, dan digambarkan tokoh utamanya namanya Siti Rayati itu seorang perempuan yang bisa dikatakan seorang perempuan mandiri yang berpikiran modern, seperti mungkin yang dicita-citakan oleh seorang R.A. Kartini. Makanya di subjudulnya juga bisa dibaca, itu sangat mirip dengan judul buku dari R.A. Kartini yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Kalau di ini dari gelap menuju terang, dari hina menjadi mulia. Itu sih mungkin di buku ini juga bisa dilihat. Di buku ini juga di awal bukunya, seperti layaknya mungkin kita sering mengenal di film-film itu ada disclaimer bahwa kesamaan tokoh dan nama tempat hanya kebetulan belaka. Nah, di buku ini tuh Muhammad Sanusi menuliskan bahwa tak perlu penasaran gitu intinya untuk mencari siapa sih sebenarnya sosok bupati yang diceritakan di buku ini, atau menduga-duga di daerah mana sih perkebunan yang diceritakan, atau di mana sih Cirayati sendiri lokasinya. Karena diceritakan bahwa kisah buku ini tuh cuma kisah rekaan semata atau cuma cerita fiksi. Walaupun kalau kita melihat atau membaca tentang penggambaran tokoh jurnalis yang menjadi tunangan si tokoh utamanya itu Siti Rayati yang berinisial NN, kita dapat menduga bahwa sosok jurnalis ini merupakan penggambaran dari Muhammad Sanusi sendiri, karena Muhammad Sanusi sendiri pada kehidupan nyatanya seorang jurnalis, seorang aktivis, dan seorang pemimpin redaksi gitu, yang karena tulisan-tulisannya dia kerap berurusan dengan di bukunya sendiri juga di bagian halaman belakangnya itu ditampilkan iklan
iklan penerbitan, iklan promosi buku Siti Rayati dulu yang dicetak oleh Dahlan Bekti. Bisa dilihat ini tuh di dituliskan bahwa dijual di penerbit Decon di Kanoman. Decon sendiri hingga kini bangunannya masih tetap ada dan masuk dalam salah satu bangunan cagar budaya di Bandung. Di sini juga bisa diketahui bahwa harga dari novel Siti Rayati saat itu yang dijual secara bersambung gitu, terdiri dari 3 jilid. Ini Siti Rayati. Mungkin untuk di episode lain kita akan meresensi buku yang masih berkaitan lagi, memiliki keterkaitan dengan buku yang kita resensi kali ini. Karena buku Siti Rayati memiliki keterkaitan dengan buku yang diresensi sebelumnya, yaitu buku Baruang Kadungarora. Walaupun di sini pun sebenarnya di Baruang Kadungarora digambarkan tentang mengenai perkebunan kopi pada masa tanam paksa atau kultur stelsel. Sedangkan di Siti Rayati perkebunannya sudah menjadi perkebunan di Priangan itu sudah menjadi perkebunan teh dan sudah dalam zaman penanaman modal swasta setelah pemberlakuan Undang-Undang Agraria tahun 1870. Mungkin itu saja untuk resensi kali ini. Silahkan untuk kami tunggu komentarnya. Bisa juga mengusulkan buku yang akan kami resensi. Untuk kali ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih. Orang tenden di handelum sieum, orang tuna di hanjuang siang, lagi nyokot tinggalkan. Terima kasih.